Shalom adik-adik. Jumpa lagi dengan Kak Yuki. Hari ini kita akan bersama-sama beribadah di hari Minggu ini. Nah, kalau beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar dengan tema tentang kebaikan. Nah, mulai minggu ini kita akan sama-sama masuk di masa Advent. Nah, adik-adik tahu nggak masa Advent itu apa? Belum tahu? Nah, masa Advent itu adalah penantian. Menanti apa? Nah, sebentar lagi kita akan sama-sama merayakan Natal. Nah, kalau di Minggu Advent, kalau adik-adik ikut, papa sama mama ikut ibadah, di situ ada tanda lilin. Lilin yang menyala, warnanya ungu. Ya, di Advent pertama, satu lilin ungu yang dinyalakan. Di Advent kedua, dua lilin ungu yang dinyalakan. Di Advent ketiga, ada dua lilin ungu dan satu lilin pink yang menyala. Kemudian di Advent keempat, ada tiga lilin warna ungu yang dinyalakan dan satu lilin pink yang menyala. Ya, adik-adik. Nah, sekarang ini kita masuk di Advent yang kedua. Jadi, warna apa yang dinyalakan lilinnya? Ya, warna ungu. Dua lilin warna ungu yang menyala. Itu merupakan tanda kasih Tuhan kepada kita. Dan saat ini kita mau sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Kita mau sama-sama puji nama Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan. Sudah adik-adik tepuk tangan semuanya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Ya, sebelum kita sama-sama memuji Tuhan lebih lagi, kita mohon pimpinan Tuhan untuk ibadah kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan memberikan kesempatan kami untuk hidup sampai hari ini. Terima kasih untuk setiap berkat Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap nafas yang Tuhan berikan pada kami. Dan biarlah saat ini Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang penuh dengan kekurangan, tetapi Tuhan selalu mengasihi kami. Dan saat ini kami mau memuji nama Tuhan lebih lagi, dan terlebih lagi Tuhan, biarlah
kami boleh merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap kami, dan kami mau biarlah Tuhan sendiri yang pimpin ibadah ini agar ibadah ini boleh berjalan dengan lancar. Terlebih lagi, biarlah kami boleh menerima berkat Tuhan dan kami juga membagikan berkat Tuhan pada pagi hari ini. Kami menyerahkan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya adik-adik, saat ini kita mau sama-sama undang Tuhan Yesus untuk hadir dalam diri kita, dan kita mau siapkan diri kita untuk mendengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menuntun setiap langkah hidup kita. Yesus kupanggil, Yesus kuundang. Mari kita sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Bu Tias. Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita merenungkan firman Tuhan, Kak Tias akan ajak ada 2 teman kalian untuk bisa bergabung di sini. Yuk kita manggil sama-sama. Ada Kak Joyce. Halo. Dan juga Kak Rifki. Halo. Nah, adik-adik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, bagaimana kalau kita berdoa terlebih dahulu? Mari kita berdoa adik-adik dengan sikap yang baik, sikap berdoa, tutup mata dan lipat tangan, kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Mari berkati Tuhan dari awal, pertengahan sampai dengan akhirnya. Biarlah hikmat Tuhan yang menolong kami untuk memahami firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mohon penyertaan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, pada minggu ini kita belajar sebuah tema. Tema kita hari ini adalah Tunggul Isai Keturunan Daud. Firman Tuhan akan kita ambil bersama-sama dari Matius 1 ayat 1 sampai dengan 17. Mari adik-adik yang di rumah juga buka Alkitabnya. Dari Matius 1 ayat 1 sampai dengan 17. Nah, untuk pembacaan firman Tuhan ini kita tidak membaca secara langsung, tetapi kita akan melihat dari video yang akan kita putar bersama-sama. Yuk, kita lihat sama-sama yuk videonya. Mari adik-adik kita tonton ya. Matius pasal 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakkan Hesron, Hesron memperanakkan Ram, Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab
memperanakkan Nahason. Nahason memperanakkan Salmon. Salmon memperanakkan Boas dari Rahab. Boas memperanakkan Obed dari Rut. Obed memperanakkan Isai. Isai memperanakkan Raja Daud. Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakkan Rehabeam. Rehabeam memperanakkan Abia. Abia memperanakkan Asa. Asa memperanakkan Yosafat. Yosafat memperanakkan Yoram. Yoram memperanakkan Usia. Usia memperanakkan Yotam. Yotam memperanakkan Ahas. Ahas memperanakkan Hizkia. Hizkia memperanakkan Manasye. Manasye memperanakkan Amon. Amon memperanakkan Yosia. Yosia memperanakkan Yekonia dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonia memperanakkan Sealtiel. Sealtiel memperanakkan Serubabel. Serubabel memperanakkan Abihud. Abihud memperanakkan Eliakim. Eliakim memperanakkan Asor. Asor memperanakkan Sadok. Sadok memperanakkan Akim. Akim memperanakkan Eliud. Eliud memperanakkan Eliasar. Eliasar memperanakkan Matan. Matan memperanakkan Yakub. Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Wah, ternyata firman Tuhannya tentang silsilah Tuhan Yesus. Wah, panjang ya. Apa sih sebenarnya silsilah itu? Silsilah itu adalah garis keturunan, baik dari garis keturunan ayah dan juga garis keturunan dari ibu. Dan kebanyakan kalau adik-adik tahu, biasanya orang-orang Yahudi melihat dari garis keturunan dari kaum lelaki. Adik-adik tahu nggak garis keturunan ataupun silsilah keluarga kalian? Siapa nama nenek kalian, siapa nama kakek kalian, ataupun juga nama orang tua dari kakek dan nenek kalian. Apakah Rizky tahu? Tahu Kak, tapi hanya sebagian. Kalau Joyce? Sama juga Kak, nggak hafal gitu. Nggak hafal? Nah, kalau adik-adik di rumah bagaimana? Kira-kira tahu apa enggak? Sebenarnya adik-adik, kalau kalian mau tanya kepada orang tua kalian, pasti kalian juga akan terbuat heran. Ternyata anggota keluarga kita banyak sekali. Sama seperti silsilah keluarga dari Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, mari bersama-sama kita akan lihat dari silsilah Tuhan Yesus ini ternyata sangat panjang. Mungkin bagi adik-adik membaca Matius 1 itu suatu hal yang membosankan. Bener nggak? Iya Kak, bener. Banyak banget silsilah Tuhan Yesus di sana. Kok aku jadi pusing? Apa silsilah tersebut menjadi bagian makna rohani bagi kita? Benar Kak, buat apa dicatat di dalam Alkitab? Emang itu penting? Kenapa kita harus mempelajarinya? Adik-adik, kalian tahu nggak? Kenapa silsilah ini dicatat di dalam firman Tuhan? Semua firman Tuhan itu pasti ditulis oleh Tuhan, pasti juga ada maksudnya, ada tujuannya. Jadi tidak ada setiap tulisan dalam Alkitab yang tidak penting, semuanya penting. Tetapi kita juga harus tahu apa tujuan kita mempelajari silsilah Tuhan Yesus. Nah, adik-adik juga tahu nggak apa tujuannya? Sudah pada kepo? Mau tahu? Mau tahu Kak. Baik adik-adik, Tuhan Yesus juga memiliki keluarga dan silsilah dan gelar sebagai anak manusia. Di dalam keempat Injil bahkan Tuhan Yesus mengatakan 80 kali mengenai gelarnya yaitu sebagai anak manusia. Nah,
Adik-adik, dengan menggunakan gelar ini secara tidak langsung Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia benar-benar adalah manusia. Dan juga pada saat itu Tuhan dipanggil tidak hanya sebagai anak manusia, tetapi juga sebagai keturunan Daud. Yesus juga memiliki siapa? Memiliki keluarga. Masih ingat kan? Dia anaknya siapa? Pak Yusuf, bener ya? Iya. Tukang kayu. Dia juga masuk dalam silsilah keluarganya Pak Yusuf. Dia adalah garis keturunan dari Daud. Nah, kita bisa melihat sama-sama bahwa ini adalah sesuatu hal yang sangat penting adik-adik. Nah, kita juga melihat di sini bahwa silsilah ini ternyata kalau kalian lihat di Matius tadi adik-adik, kalian bisa lihat bersama-sama. Ada berbagai macam latar belakang orang yang sangat kontras. Ada orang Yahudi dan juga ternyata ada orang non-Yahudi. Bener nggak? Bener. Kalian juga lihat kan tadi? Iya kak. Ternyata di dalam silsilah tadi tidak hanya orang-orang Yahudi yang dicatat, tetapi orang-orang non-Yahudi pun juga dicatat di dalam silsilah tersebut. Nah, adik-adik, bahkan juga ada orang kafir, dikatakan orang kafir. Kalian tahu itu siapa? Rahab dan juga siapa? Rut. Nah, adik-adik kalian juga lihat bahwa sebenarnya kalau kalian tahu Rahab adalah seorang wanita yang bahkan memiliki pekerjaan yang tidak benar. Iya kan? Iya. Dia dari Yeriko. Dan juga ada satu lagi Rut. Dia memang wanita baik-baik, tetapi dia berasal dari bangsa yang suka menindas bangsa Israel. Bayangkan. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, mereka harusnya nggak masuk hitungan dong ya. Bener. Karena mereka juga, bukan Kak. orang yang baik, ya nggak? Iya. Dan juga mesti berasal dari bangsa yang tidak seperti bangsa Israel. Tetapi sekali lagi, disinilah luar biasanya Tuhan. Bahwa Tuhan juga mempunyai rencana adik-adik. Kenapa di dalam silsilah itu ada orang-orang yang non-Yahudi, bahkan orang kafir masuk dalam silsilah. Karena Tuhan ingin menyatakan anugerah keselamatan tidak hanya untuk orang Yahudi, tetapi juga untuk orang non-Yahudi. Seperti itu adik-adik. Tahu ya sekarang ya? Jadi kenapa ya kok harus ada silsilah? Ternyata Tuhan punya rencana di situ. Nah, dari silsilah tadi kita juga menemukan ada nama-nama besar. Kalau kalian rajin sekolah minggu, ini juga Kak Joyce, Kak Rifki juga orang yang sangat rajin sekolah minggu, pasti tahu ini. Ada nama-nama besar para nabi yang tercatat di dalam silsilah tersebut. Apakah ada yang tahu di sekalian? Siapakah kira-kira nama orang-orang besar itu? Oh, aku inget kak, ada Abraham, Ishak, Yakub, sama Daud. Wah, Ada lagi kak, siapa dong? Salomo, Yosafat, Yosia, dan banyak yang lainnya kak. Hebat sekali. Kalau kalian tadi sekolah minggu pasti kalian hafal adik-adik cerita-cerita mereka, ya nggak? Tetapi Kak dia juga lihat ada nama-nama yang kayaknya nggak terkenal gitu loh. Benar nggak? Ada nama-nama yang asing, nama-nama yang kalian dengar, ini siapa ya? Ini pekerjaannya apa ya? Nah, adik-adik juga tahu dari silsilah itu siapa yang mungkin menurut adik-adik terasa asing di telinga kalian. Menurut kalian siapa dalam silsilah tadi itu? Itu kak, ada Azor, Eliud, sama Matan. Nah, betul sekali adik-adik. Seperti halnya ada Azor, Eliud, Matan. Dia mungkin bukan orang-orang besar seperti Abraham, seperti Yakub yang kalian sebutkan tadi. Tetapi Tuhan juga memakai mereka yang tampaknya orang yang tidak terkenal, yang tampaknya kita juga tidak tahu mungkin bagaimana kisah mereka dan perjalanannya. Tetapi adik-adik juga harus tahu bahwa mereka ternyata masuk juga di dalam silsilah keluarga dari Tuhan Yesus. Bagaimana ternyata Tuhan juga memakai orang-orang yang kecil, orang-orang yang kelihatannya tidak melakukan satu hal yang besar, tetapi Tuhan juga memakai mereka. Nah, bahkan adik-adik juga harus tahu di dalam silsilah tadi, kalian tahu nggak? Ternyata juga ada orang-orang besar yang juga melakukan dosa loh. Kalian tahu nggak? Seperti Abraham, coba. Kalian tahu nggak apa kesalahan Abraham? Oh, Abraham itu kak meragukan janji-janji Allah Tentang apa itu ya janjinya? tentang keturunan. Oh, tentang keturunan.
Adik-adik, betul loh itu. Abraham aja orang yang besar luar biasa ternyata juga pernah meragukan tentang janji Allah. Nah, ada lagi adik-adik tentang siapa lagi ya? Yakub. Yakub itu punya julukan. Adik-adik tahu yang di rumah julukannya Yakub apa? Joyce tahu? Tahu Kak, dia seorang penipu Kak. Nah, nggak cuma penipu, tapi dia itu penipu ulung. Kalian tahu kan ceritanya? Dia suka menipu. Bahkan dikatakan dia itu seorang penipu ulung. Bayangkan adik-adik, ada satu lagi orang besar yang kalian juga pasti tahu ini. Seorang Raja Daud. Luar biasa bukan? Bagaimana dia mengalahkan berlaksa-laksa, iya kan? Bagaimana dia seorang yang luar biasa. Bahkan mengalahkan siapa? Goliat. Tetapi dia juga pernah melakukan kesalahan loh. Ada yang tahu kesalahannya Goliat? Goliat kan? Daud maksudnya. Apa itu? Daud kesalahannya. Itu Kak, Daud berbuat dosa bersama Batseba. Dan yang lebih mengerikan lagi, Daud bersama Batseba merencanakan pembunuhan suaminya, yaitu Uria. Waduh, serem banget kan? Bayangkan adik-adik, bahkan orang-orang besar sekalipun yang luar biasa juga pernah melakukan kesalahan yang serius, yang gak main-main, benar ya? Tetapi adik-adik tahu bahwa Tuhan juga memakai bahkan orang-orang yang besar, sekalipun mereka melakukan dosa yang luar biasa, Tuhan tetap mau pakai mereka. Tuhan mau mengampuni mereka, dan Tuhan mau tetap memakai mereka menjadi alatnya. Nah, bagaimana dengan kita adik-adik? Siapa yang pernah berpikir, Kak, aku itu banyak dosanya loh Kak. Benar nggak John? Iya Kak. Pernah nggak kalian merasa, Kak, aku tuh kayaknya siapa gitu, aku tuh kayak nggak layak gitu loh. Siapa sih aku Kak? Kok Tuhan mau pakai aku? Pernah nggak kalian merasa seperti itu? Pernah Kak, sering bahkan. Sering ya? Iya. Nah, adik-adik di rumah gimana? Apakah kalian juga pernah merasakan bahwa Kak, aku tuh dosaku banyak, Kak, aku tuh loh masih kecil, Kak, aku loh nggak bisa berbuat apa-apa Kak, aku nggak bisa berbuat banyak yang besar. Adik-adik harus tahu bahwa kita semua bisa dipakai oleh Tuhan. Sekalipun kita orang berdosa, tetapi kalau kita mau bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kalau kita mau mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, mohon pengampunan Tuhan, maka Tuhan mau mengampuni kita, dan Tuhan juga mau memakai kita menjadi alatnya. Kalian mau dipakai Tuhan menjadi alatnya? Mau Kak. Nah, adik-adik gimana? Apakah adik-adik juga mau dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya? Ayo acungkan tanganmu di rumah semuanya. Nah, adik-adik, kita mau sama-sama kita mau minta ampun kepada Tuhan. Kalau kita masih merasa, Tuhan, aku dosaku tuh banyak, aku nggak bisa berbuat apa-apa, yakin dan percayalah adik-adik bahwa Tuhan mau mengampuni kita dan memakai kita. Wah, luar biasa sekali ya Kak. Ternyata dari silsilah ini terbukti bahwa Tuhan benar-benar nyata dan bukan hanya dongeng saja. Betul sekali. Iya benar, Tuhan mau memakai kita yang berdosa ini untuk menjadi alatnya. Nah, adik-adik, seperti kalau adik-adik belajar tentang sejarah, ya kan? Kalian belajar sejarah nggak di rumah? Belajar dong Kak. Di sekolah belajar sejarah kan? Kita belajar sejarah Indonesia dan lain-lain. Kita juga belajar sejarah tentang Tuhan Yesus. Ini membuktikan bahwa Allah kita adalah Allah yang menyejarah. Allah yang bahkan dikatakan apa? Dia punya eksistensi di dunia ini. Bahwa Tuhan Yesus bukanlah Allah yang fiksi, tetapi Allah yang nyata. Dia benar-benar ada dan tercatat di dalam sejarah. Amin adik-adik? Amin. Nah, itu yang harus kita yakini sama-sama adik-adik. Bahwa Tuhan Yesus datang di dunia ini, menyatakan karya keselamatannya bagi dunia, dan mengampuni kita dan mau memakai kita anak-anak yang sungguh-sungguh mau bertobat untuk menjadi alat-alatnya Tuhan. Siapa yang mau dipakai oleh Tuhan? Sekali lagi. Aku Kak. Nah, adik-adik seperti Kak Tias, seperti Kak Rizky dan juga Kak Joyce, kita juga mau dipakai oleh Tuhan. Ada tinggal sama kan di rumah? Kalau kalian mau dipakai oleh Tuhan, kita mau minta kepada Tuhan, Tuhan, pakai aku Tuhan menjadi alatmu. Mari adik-adik kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang boleh memberikan hikmat bagi kami untuk kami memahami firman-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh belajar tentang silsilah Tuhan Yesus. Kami melihat Tuhan bahwa Tuhan juga memakai orang-orang yang berdosa, orang-orang yang kecil untuk menjadi alat Tuhan. Bahkan mereka masuk dalam daftar silsilah nama-nama dari keluarga Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau yang menolong kami agar kami juga, kalau kami merasa kecil, kalau kami merasa penuh dengan dosa, kami mau bertobat Tuhan. Kami mau dipakai oleh Tuhan, sekalipun kami masih kecil ini Tuhan, agar kami boleh menjadi alat-alatnya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih karena melalui firman-Mu kami tahu bahwa Tuhan Yesus bukanlah dongeng. Tuhan Yesus adalah Allah yang nyata, Allah yang benar-benar hadir di tengah dunia ini dan memberikan keselamatan bagi kami orang-orang yang berdosa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami telah berdoa. Amin. Ya adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan sekarang kita mau sama-sama bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Kita mau sama-sama pujikan sedikit demi sedikit. Sama-sama berdoa untuk persembahan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini kalau kami boleh bersyukur pada Tuhan melalui persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami pada pagi hari ini, biarlah boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan. Kami menyerahkan persembahan kami, kiranya Tuhan terlebih lagi mampukan kami, menolong kami agar kami boleh memberikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih dari dulu sampai sekarang. Dan sebentar lagi kita juga akan sama-sama merayakan kehadiran Tuhan. Kita merayakan Natal, kita mau sama-sama nyatakan kepada semua orang bahwa Kristus yang lahir untuk kita. Kita mau sama-sama pujikan Kita Surga Bergema. Mari kita pujikan dengan penuh sukacita. Bangsa
berita itu boleh kita siarkan, boleh kita kabarkan ke semua orang bahwa Yesus lahir bagi kita. Kita mau sama-sama berdoa untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan telah memimpin ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah apa yang telah Tuhan firmankan melalui Ibu Tias, kiranya Tuhan tolong kami untuk melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan juga tolong agar kami boleh menjadi berkat bagi sekitar kami dimanapun kami berada. Kami menyerahkan perjalanan seminggu ke depan ke dalam tangan kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.